Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia, kelas 15 3A 04 dengan NIM 15230011. Di sini saya akan mempresentasikan peran pendidikan dalam memerangi korupsi di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup. Dalam bahasa Perancis disebut corruption. Dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupti. Dan dari bahasa Belanda itulah lahir dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata korupsi. Korup berarti busuk, buruk, suka menerima uang sogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang menghambat pembangunan dan kemajuan suatu negara. Di Indonesia, korupsi tidak hanya merugikan perekonomian, tetapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui pendidikan. Sebenarnya, apa penyebab terjadinya korupsi? Ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab orang melakukan korupsi atau dorongan pengaruh pihak luar atau lingkungan. Faktor internal penyebab korupsi datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Oleh karena itu, perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentengan diri dari perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan langkah strategi untuk membangun kesadaran masyarakat sejak dini. Dengan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, generasi muda dapat dibekali dengan sikap yang menolak praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi seharusnya tidak hanya terbatas pada pengajaran teori, tetapi juga praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi program pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Program ini harus mencangkup yang pertama kurikulum sekolah. Materi tentang korupsi, dampaknya, dan cara pencegahannya harus dimasukkan dalam pelajaran kewarganegaraan dan etika. Yang kedua, pelatihan untuk guru. Guru perlu diberikan pelatihan tentang bagaimana mengajarkan nilai-nilai anti korupsi secara efektif kepada siswa. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan seminar, lokakarya, dan lomba yang berfokus pada tema anti korupsi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, kampanye publik, melibatkan masyarakat dalam kampanye kesadaran anti korupsi melalui media sosial, seminar, dan diskusi publik. Peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu berkomitmen untuk mendukung program pendidikan anti korupsi dengan menyediakan dana dan sumber daya yang cukup. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mendukung program-program tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat akan memperkuat supaya mencegah korupsi. Kesimpulannya, pendidikan anti korupsi merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas. Dengan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan sikap anti korupsi, kita dapat berharap untuk melihat perubahan positif di masa depan. Mari bersama-sama berkomitmen untuk memerangi korupsi demi terciptanya Indonesia yang lebih baik. Di sini ada sumber-sumber pustaka yang dapat digunakan untuk mendalami anti korupsi. Yang pertama dari Transparency International tahun 2023, Corruption Perception Index, website Transparency International. Laporan tahunan yang memberikan indeks persepsi korupsi di berbagai negara, beserta analisis tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, United Nations Office on Drug and Crime tahun 2022, Corruption and Development, a Global Overview.
buku yang membahas hubungan antar korupsi dan pembangunan serta rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2021. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2021 hingga 2023. Dokumen strategi yang merinci langkah-langkah dan kebijakan pemerintahan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Yang keempat, Spektor B tahun 2016. Corruption in Developing Countries, The Impact of Globalization Related. Buku yang mengupas dampak globalisasi terhadap korupsi di negara-negara berkembang serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Yang kelima ada dari Harris R tahun 2017, Anti-Corruption Strategies for the Public Sector. Buku yang membahas berbagai strategi dan praktik terbaik dalam sektor publik untuk mencegah dan memberantas korupsi.